Beliau mau bikin fermentasi pakan atau mau mengolah hasil daripada pupuk kandang yang ada di sini. Nah, ini Pak Ustadz nah, ini adalah Pak Haji Rona. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lagi bikin apa Pak? Ini lagi fermentasi. Oh iya, lagi mengolah untuk fermentasi feses, artinya apa? Mengolah pupuk kandang ya Pak? Iya betul. Pupuk kandang itu diaduk-aduk apa Pak? Ini gula seberapa kilo? Oh berarti gula seperempat kilo untuk dicampur dengan kintal. 1 kintal fesesnya ya. Airnya itu berapa kilo Pak? Berapa liter? Ini 15 liter. 15 liter. Dicampur 15 liter air ditambah gula berapa? Seperempat kilo ya, dicampur ke 15 liter air. SOT-nya 2 botol. SOC-nya 2 botol. 2 botol. Itu untuk 1 kintal feses. 1 kintal feses ya, 2 botol untuk 1 kintal feses ya. Oke. Diaduk-aduk ya Pak. Itu didiamkan berapa menit? Ini 15 menit. 15 menit. Oh, didiamkan 15 menit. Jangan langsung dicampur dengan itu, berarti diistirahatkan dulu saudara-saudaranya. Ya, bagi mitra-mitra yang lagi tidur. Oh iya. Nah, oke, yang bagi mitra-mitra yang ingin belajar meramu cara membuat pupuk organik yang diprogram oleh HCS, di sini bisa dipraktekkan ya. Ini daerah apa Pak ini? Ini daerah Nyalindung, kampung Nyalindung. Nyalindung, Citerep, Cimahi Utara. Oh, Cimahi Utara, kampung Nyalindung, Cimahi Utara ya, RT 3 RW 2 ya, Citerep ya. Oke. Di sini adalah kandang yang sudah jadi. Ini hasil daripada yang sudah diprogram oleh Bapak Haji Rona. Selama ini dia mengikuti program HCS yang dibantu oleh rekan-rekan semua, dari rekan-rekan orang-orang yang dari HCS. Itu adalah Pak Ustadz sekaligus yang mengolah juga peternakan ini. Setelah ini, nah ini saudara-saudara, pakannya aneh juga ya. Pakannya dari daun-daunan yang udah kering. Udah kering nih, Pak Ustadz lagi memberi makanan untuk kambingnya atau untuk dombanya. Pakannya juga dari daun-daun kering yang sudah difermentasi Pak ini Pak? Ini tidak. Oh belum ya, belum difermentasi, tapi dombanya mau memakan daun-daun yang kering. Karena apa? Karena pertamanya pengolahan di awal pakan yang sudah difermentasi, akhirnya yang tidak difermentasi juga, pakanan yang daun-daun kering pun bisa dimakan. Ini luar biasa sekali. Domba-domba atau piaraan-piaraan kita, ternak-ternak kita yang sudah di awal difermentasi tidak sulit untuk memberi makan ya Pak. Ya. Tidak sulit untuk memberi makan ya. Oke, bukan hanya untuk domba saja, tapi ini juga bisa kita istilahnya membudidaya. Nah, hewan ternak apa, kelinci atau ayam, bebek atau apa saja yang kita bisa diternak atau dipiara. Itu juga bisa secara pribadi, secara berkelompok, dan juga secara istilahnya secara apa, gabungan lah istilahnya ya, bisa gabungan. Oke, ini air yang ramuan yang akan dibawa ke fermentasi pembuatan pupuk. Nah ini gambar yang sedang memberi makanan. Jadi mati obatnya sama aja.
Ini nggak sakit perut Pak dikasih makan yang tidak difermentasi? Bisa ini untuk supaya karena terlalu basah musim hujan. Oh gitu ya. Ini menggunakan fermentasi basah. Oh gitu. Nah sehingga bisa jadi mencret juga. Untuk menghindari mencret dikasih pakan kering seperti ini. Oh gitu ya. Apa aja Pak yang daun-daunan kering selain itu? Sebetulnya bisa rumput-rumput yang sudah kering atau Oh, gitu. juga termasuk pohon pisang. Oh luar biasa ya. Daun mengkudu itu bagus itu. Iya iya. Jadi nggak ada istilahnya nggak ada yang nggak dimakan. Tidak ada yang Semuanya dimakan. Wah luar biasa HCS ya. Jadi program ini program yang sudah dirancang supaya kegiatan kita itu tidak tersita oleh memelihara satu peternakan yang fokus ke satu peternakan ya, bisa mengerjakan yang lain. Karena apa? Karena efektif pemberian makannya tidak istilahnya tidak hanya tok satu itu aja, bisa dimakan apa aja ya. Nah, ini Pak Haji Rona lagi memberikan makan. Oke. Ya. Sekarang mau menuju ke pemukiman di daerah sana, agak 20 meter dari lokasi ya. Nah ini adalah di lokasi pembuatan pupuk kandang ya dari Peses. Nah itu pupuk kandangnya Pak. Ya, kandang. Ini pupuk kandang yang sudah difermentasi. Nah di sebelahnya pupuk kandang yang belum difermentasi. Ini pupuk kandang biasa dari kandang biasa yang belum dikasih pakan fermentasi. Bisa juga diolah untuk menjadi bokasi atau pupuk kandang organik yang hasil dari HCS itu. Ini persiapan untuk membuat pupuk kandang yang dibokasi, bukan maksudnya yang difermentasi ya. Oke. Ini menimbang Peses ya, membutuhkan 150 kg aja dulu. Pupuk SOT, ambil pelan-pelan. Ini adalah cara pembuatan bokasi. Semua perlengkapannya sudah ada. Yuk. Nah ini saudara-saudara, ibu bapak yang saya hormati, ini persiapan untuk pembuatan bokasi atau pupuk kandang yang difermentasi dengan pakai cara sistem HCS, yaitu dengan Bapak Haji Ronald selaku dia manajemen sistem untuk mengolah seperti apa ini. Yuk kita bagaimana caranya, cara membuat bokasi. Gimana Pak? Ya, ini adalah bahan dasar dari segala pupuk suplemen organik tanaman atau disingkat dengan SOT. SOT ini adalah suplemen, jadi ini bebas, bukan pestisida. Ini adalah herbal. Dan ini adalah sekam. Sekam ini yang bekas dari ayam, kandang ayam. Sekam kalau di Sunda mah Pak, huut badag ya Pak. Nah, ini huut. Huut badag ya. Sama dengan huut. So, kurang lebih kita menggunakannya ini adalah 150 kilo. Nah, 150 untuk komposisi hasil berapa ini Pak? Itu untuk 1 kintal. 1 kintal bahan ya. Ya, 1 kintal. Di antaranya apa aja Pak yang kita persiapkan? Itu adalah SOT-nya SOT, tadi, terus dak,
Ini sekam, Hut badag ya. badak. Terus ini ada peses. Nah, peses. Peses adalah kotoran domba yang belum difermentasi. Oh, yang belum difermentasi. Yang ini Ini sudah difermentasi sudah difermentasi ya. semalam. Semalam ya. Kalau bahasa Bandungnya mah dipeyem. Nah, di peyem. Nah, ini kotoran domba yang belum dipakan fermentasi ya Pak. Ini yang sudah. Oh, yang Ini yang sudah dipeyem satu yang malam. Sudah. Nah, yang itu berarti yang belum. Berarti yang Tolong geser belum. pelan-pelan supaya hasilnya bagus. Nah, ini yang udah dipeyem satu malam. Satu malam. Ini ramuannya pakai apa Pak? Ini pakai pipok. Pipok Pakai kebetulan pipok. saya nggak bawa. Kita Pipoknya berapa botol? Itu saya hanya menggunakan 4 botol, 4 ini, 4 tutup. Oh, dipersiapkan sarung tangan juga Pak Ya, untuk meramunya ya. ini Supaya kita steril ya, buat di kita steril atau buat di hasil bokasinya steril juga ya. Ya, ini perlengkapannya. Ini berapa kilo Pak Ini satu pesesnya? kuintal, 100 kilo, 100 kilo ya, berarti 2 kantong ini 50. 50. Iya oke. Ya seperti ini Pak, Ibu semuanya yang Para melihat pemirsa dimanapun program Anda ini. berada. Selain persediaan atau persiapan untuk diramu, selain itu apa aja Pak? Ya, lahan juga harus. Lahan ya. Lahan tidak memerlukan lahan luas, ini cukuplah untuk sekitar ini. Ini yang sudah dipeyem, yang bisa dilihat. Ini adalah feses yang sudah dipeyem, sudah difermentasi dengan pipok selama 1 kali 24 jam. Oke, ini di Kebun Jati punyaan atau pemiliknya adalah Pak Ketua RT Nyalindung. Nyalindung ya. Nah, ini wah seperti ini, lihat saudara-saudara, feses yang sudah difermentasi, yang sudah dipeyem seperti ini. Tidak bau Pak ini, tidak bau, tidak jijik. Wah luar biasa ya. Ini adalah pasir. Nah, lalu pasir ya, pasirnya maksudnya buat apa Pak? Ini untuk memberikan rongga-rongga selah kepada tanah itu sendiri. Oh begitu. Supaya bibitnya nanti jahe itu bisa mengalir atau istilahnya ada jalan. Pasir berapa kilo? Ini kurang lebih sekitar 30 kilo. Oke, 30 kilo. Yang pertama adalah feses, persiapan komposisi untuk 1 kuintal ya. Ya. Kedua, feses yang sudah fermentasi 1 kuintal juga. Yang ketiga adalah pasir, kurang lebih 50 kilo. Nah, yang seterusnya adalah yang keempat adalah uut lemes atau dedak kalau bahasa Indonesianya ya. Ini Dedak, 15 kilo. 15 kilo. Ini adalah air kelapa. Nah, ini adalah air kelapa. Berapa liter itu? Ini 20 liter. 20 liter ya. Ya, 20 liter. 20 liter. Lihat. Air kelapa muda apa kelapa Ini tua? air kelapa yang ada di pasar. Oh, yang biasa. Tukang ini. Oke. Terus ini air Ini air SOC. SOT yang sudah difermentasi tadi ya Pak. Sudah dicampur. Berapa liter ini? Ini kurang lebih sekitar 20 liter juga. 20 liter ya. 15-an lah. Ramuannya tadi apa Pak yang dimasukkan ke situ? Ini adalah gula 1/4. Gula 1/4 kilo, gula putih, Gula putih, atau bisa juga air tebu Pak. air tebu atau air gula merah. Iya bisa Kalau ya. nggak ada air putih, gula putih, air tebu Nah, itu terus itunya apa? Pakai SOT berapa botol? SOT 2 botol, 2 botol ya. 2 botol dan itu pakai gula 1/4 kilo. Oke. Berapa kilo kita larutkan baru kita diamkan selama 15 menit. Oh 15 menit nggak langsung ya. Nggak langsung. Oke. Nah selanjutnya Ini untuk meramu. pakai cangkul. Nah, persiapannya selain itu adalah kita persiapkan cangkul. Kenapa? Karena kan ini bukan ukuran sedikit, ukuran 1 kuintal ini. Kita harus memerlukan tenaga ya 1 orang atau 2 orang. Nah ini juga lagi menunggu 1 rekan lagi yaitu Pak Ustadz Iwa ya. Pak Ustadz Iwa Kak. Bukan Iwa Kak artis Pak? Bukan. Oh bukan? Ya, Oh Pak Ustadz ya. Ini artis kandang. Oh, artis kandang. Artis kandang katanya. Nah, ini persiapan untuk diramu.
dilebarkan. Bajunya disusun. Iya. Ini adalah kerjasama dengan koperasi. Oh, ini koperasi apa, Pak? Ini adalah koperasi kita yang ada di Caringin. Ya, insya Allah yang akan kerjasama, di mana nanti hasil bumi, hasil jahe kita itu didistribusikan atau dijual oleh koperasi kita. Oh, begitu. Tapi hasilnya bukan untuk jahe aja sih Bu kasih ini ya? Ya, semua tanaman. Baik itu tanaman depan rumah, tanaman palawija, durian, coklat, semua, cengkeh, semua. Kalau tanaman padi bisa nggak, Pak? Tanaman padi itu untuk 1 hektar itu menggunakan pupuk kandang ini 1 ton. Ya. Dan alhamdulillah teman kami yang sudah mencoba pupuk kandang ini tanpa pakai pestisida lagi. Oh, begitu. Ya, dan Oke. itu 1 hektar dia menggunakan ini 1 ton dan alhamdulillah hasilnya itu 18 ton. Iya. 18 ton tanpa pakai pupuk kimia. Oh, berarti jauh sekali perbedaannya ya, Pak. Yang biasanya pakai pestisida atau pupuk kimia yang kita sering dipakai atau dibeli di pasaran ya, Pak? Betul, karena itu adalah mengangsur kimianya itu menghancurkan bumi. Oh, subhanallah ya, luar biasa itu ya, meracuni kita berarti. Ya, itu kalau kita tanam terus orang lain makan dan sakit akhirnya menimbulkan kematian, itu hukumnya dosa itu. Oh, begitu. Oke. Nah, setelah ini Kita masukin ini pupuk kandang yang sudah dipeyem ya, Pak? ya, ini sudah dipuyum. Berarti nggak semua langsung disatuin ya, diangsur-angsur ya sedikit-sedikit karena ini ukurannya ukuran 1 kuintal. Kalau bisa misalkan ibu bapak yang ingin mencoba sedikit ya kita paling dibagi komposisinya berapa ya. Berarti sekarung itu seperti ini adalah sekarung feses atau sekarung huut badag adalah 20 kg atau 20 kilo ya, 200 kg 20 kilo. Nah, tinggal dibagi aja berapa pasirnya, berapa air kelapanya, berapa huut kecilnya atau dedaknya, berapa air itunya fermentasinya. Tinggal dibagi aja. Capek nggak, Pak? Lumayan. Lumayan capek karena sendiri ya. Nah, saya nggak bisa bantuin, Pak, soalnya saya pakai pegang kamera ini. Nggak bisa bantuin. Nggak apa-apa, Pak? Oh, nggak apa-apa ya. Nah, kalau nggak ada dokumentasi, soalnya kan ini formula buat di wilayah Cimahi ya, Pak. Nah, karena seharusnya ini ada yang bisa membantu atau masyarakat di sini minimal lah mengetahui supaya bisa menduplikasi begini. Tapi kelihatannya karena di sebelahnya ada program lain atau yang hajatan, jadi nggak bisa orang melihat di sini. Ya pengennya seperti tinggal jadi aja lah nanti ya. Caranya bagaimana kalau misalkan masyarakat tahu semua cara membuat ini, wah, alhamdulillah. Karena program HCS ini, kepanjangan HCS itu daripada hidup secara sejahtera. Hidup secara sejahtera untuk bertani apa saja, karena diprioritaskan dari HCS itu menggunakan organik. Karena pupuk organik ini sangat bagus, tidak ada unsur kimia, tidak ada unsur kimiawi. Kenapa? Masyarakat sekarang atau manusia sekarang baru umur muda atau umur di bawah 50 tahun atau 40 tahun aja, saya pernah merasakan, wah, segala penyakit ada, Pak, di tubuh kita. Karena apa? Karena yang dikonsumsinya adalah mengandung kimia. Nah, justru program ini yang dibantu oleh HCS ingin memberdayakan. Nah, ini air kelapa.
mau dicampurin ke dedak, ke huut badag yang udah dicampur dengan huut kecil, huut lemes, feses sama dedak. Ini prosesnya gampang sekali. Wah, bisa dijual berapa Pak kalau udah jadi ini kayak gini Pak? Ini 2.500 per kilo. 2.500 per kilo. Ya. Wah, sama mahal juga ya. Nah, memang prosesnya ini lumayan capek. Modalnya juga agak ada modalnya. Sekarang beli feses berapa kan? Kalau belum punya ini, belum punya apa? Wah, ini udah hampir semua Pak, diaduk-aduk ya. Ya. Ini sudah masuk semua. Pasir udah Pak? Pasir udah. Udah masuk ya. Nah, seperti ini mitra-mitra HCS, cara pembuatan bokasi atau pupuk kandang yang organik yang difermentasi oleh pakai sistem HCS. Ini kalau pembuatan untuk satu lahan berapa Pak? Segini 1 kuintal. 1 kuintal ini itu untuk kurang lebih sekitar berarti 100 kali 100. 100 kali 100 meter. Nah, berarti kurang lebih 1 hektar Pak. 1 hektar ya? 1000 meter, 1000 meter bukan 1 hektar ya. Berapa 1 hektar? 1 hektar itu 1000 ya. Oh, berarti kalau bahasa Bandung kurang lebih adalah 5 tumbak. 5 tumbak untuk ukuran 1 kuintal ini. Ya. Ini modalnya habis berapa Pak? Kalau dihitung-hitung kalkulasi. Sekam ada sih ininya. Nanti itu nggak bisa shoot, itu harus manual. Ya kan, sekam atau huut badag. Kalau pembuatan untuk 1 kuintal otomatis 20 kilo 1 karung adalah harganya berapa Pak? Bisa beli dari pabrik padi, penggilingan padi ya. Ya. Nah, untuk cara mendapatkan SOT atau SOC ini di mana Pak? Bisa hubungi saya. Oh begitu ya. Ya. Ke member. Oh ini get member juga bisa? Ya bisa. Oh, Jadi para petani. iya. Caranya sistem duplikasi ya Pak? Ya. Yang pengen mendapatkan CS-nya itu bisa menghubungi membernya. Ya. Kalau di Cimahi ada kantor perwakilannya? Ada perwakilannya. Tuh bisa datang ke sini. Bisa nomor kontaknya. Ya. Nanti dikasih tahu ya kalau bila mana Bapak Ibu Saudara yang petani ideal atau petani yang budiman, yang mencintai alam. Sungguhnya alam ini bisa kita olah dengan cara organik mengolahnya ya. Jangan sampai anak cucu kita ini bisa menduplikasikan lagi bagaimana caranya membuat suatu organik atau pupuk tanaman yang bisa dipakai secara kontinu untuk bisa menghasilkan tanaman yang luar biasa. Sungguh perbedaannya jauh sekali dengan memakai pupuk
pupuk yang mengandung kimia. Di sini pertumbuhannya di pohon batangnya seperti kita menanam jahe. Pertumbuhan pohon batangnya lain daripada kita memakai pupuk kimia. Begitu, Pak? Iya. Nah, pertumbuhannya adalah cepat. Dan juga selain pertumbuhan cepat, juga subur. Ke tanahnya subur, ke pohon batangnya pun subur, dan biji tumbuhnya, akar di bawah, biji umbinya itu bercabang-cabang. Bisa jadi penghasilan daripada satu flyback ini yang ukuran 40 kali Untuk 80 itu. bisa menjadi hasilnya satu playback itu 25 kilo ya, Pak? Kalau yang itu lebih. Oh, lebih. Ya, Oh, itu lebih. yang 25 kilo itu ukuran 25 kilo beras 25 kilo. Ukuran karung 25 kilo. Ya. Nah, berarti satu pohonnya bisa menghasilkan 25 kilo lebih. Ya, betul. Karena apa? Karena ya pakai cara itu tentunya ya, yang disistemkan oleh, yang diduplikasikan oleh HCS ini. Nah, yang kita biasa alami petani-petani yang di wilayahnya, cara menanam jahenya seperti biasa lah, hanya satu pohon dipanen, satu pohon dipanen. Tapi di sini hitung-hitung kita menabungnya karena 1 atau sampai 8 bulan ini kita belum tentu bisa panen. Kalau formula ya seperti ini awal kita menanam. Tetapi kalau misalkan yang sudah mengalami cara pembuatan atau menanam tanaman seperti cara HCS ini, bisa menghasilkan per bulan ya, Pak, begitu ya? Ya. Bisa Itu menghasilkan dengan 20 polybag setiap bulan kita bikin. Itu bisa berpenghasilan 3 juta per bulan. Wah, luar biasa. Itu kan penghasilan luar biasa dari modal minim ya, Pak? Iya. Iya. Modalnya hanya 200.000. Tuh, 200.000 modalnya itu. Bisa jadi per bulan 3 juta. Karena apa? Karena secara kontinu, ini panen, ini nanam, ini setengah. Kan begitu ya? Iya. Dari awal kita nanam, otomatis kita memerlukan waktu berapa bulan, Pak, itu? Untuk bisa dipanen? Kalau sudah terprogram itu setiap bulan panen. Oh, kalau udah diprogram setiap bulan panennya, menunggu dari awal menanam sampai kita bisa panen berapa waktu itu? Itu 8 bulan. 8 bulan ya. 8 8 bulan. bulan, luar biasa. Nanti bisa lihat gambarnya. Kalau Bapak punya uang 10 juta, simpan di bank, Oh gitu. setahun dapat berapa? Mungkin kalau hitung-hitungan persen mah ya mungkin bank bisa ngasih ke nasabahnya itu 8 atau 7% lah. Biasanya yang sudah berjalan, lihat saya di persentase bank yang mengeluarkan bunganya. Enggak. Ya paling tinggi itu, paling tinggi. Ya, kalau kita di sini, kalau seumpama modal 10 juta itu, pertama kita dapat domba 5 ekor, Iya, terus kotorannya kita olah dengan cara begini, itu tidak kurang dari 1 juta dapat setiap 1 bulan. juta dapat tiap bulan dari modal investasi Modal 10 berapa? juta. 10 juta ya, oh, berarti kurang lebih 10%, Pak. Iya. Iya. Nah, untuk mitra-mitra yang melihat program ini, yang mendengar program ini, dan yang ingin berpartisipasi, merelakan dirinya untuk berniat berusaha di dalam pertanian ini, di sini kami juga menerima, misalkan Bapak Ibu semuanya ikut dengan sistem program ini dengan cara apa, Pak? Ini sistem fermentasi. Dengan cara sistem fermentasi dan juga dengan cara enak tumpang kaki ya, Pak. Ya. Kalau misalkan mau dengan menerima hasil tiap bulan, yaitu adalah 10% per bulan ya, Pak, dari modal Bapak Ibu investasikan di program ini ya. Iya, Pak.
Ini harus aduk rata ya Pak? Iya. Adalah cara pengadukan. Oh iya. Ini cara pengadukannya. Mungkin kalau ukuran 1 kuintal ini kita memerlukan waktu cara pengadukannya ini beberapa jam ya. Bisa jadi 2 jam atau 3 jam. Memang sih kalau ada beberapa orang membantu bisa singkat waktu, bisa nggak menjadi menyita waktu akhirnya. Saya tina kotoran itu Pak. Ya. Fermentasi. Diolah lagi. Ini kalau itu apa? Kalau padi 1 hektar itu butuh 1 ton. Ininya pupuknya kasih 1 ton. 1 hektar. 1 hektar. Dan itu tidak usah harus pakai kimia lagi. Udah aja gitu. Udah ini aja. Dan itu hasilnya kemarin teman itu 1 hektar itu 18 ton. Bapak kalau tani biasa berapa? 1 hektar. Asal ya. Itu gitu pernah gitu. Nah, kita tidak usah harus beli pupuk kimia lagi karena cukup memanfaatkan yang ada gitu. Ya cukup pupuk kandang. Iya, pupuk kandang. Dulu kakek saya nggak ada yang kayak pupuk kimia kayak gitu. Iya, nggak ada dulu. Dengan siapa Pak? Ya, sama Pak Amin itu. Oh, Pak Amin ya, asli orang sini ya Pak? Iya, asli. Bapak Amin sedang melihat cara pembuatan bokasi atau pupuk kandang yang organik. Bapak bertaninya apa Pak? Nanam apa sekarang yang biasa aja tuh, ya nanam ubi. Nanam ubi ya, nanam boleh. Nah, untuk kedepannya Kak, Pak, bisa kita menanam cabai atau nanam jahe yang hasilnya luar biasa Pak. Sekarang di pasar induk Bandung aja cabai sama jahe itu harganya lagi tinggi Pak. Ya mungkin. Nah, kalau bisa misalkan kita menanam secepat mungkin, otomatis hasilnya pun 2 kali lipat daripada hasil yang biasa kita jalani. Tetapi dengan cara sistem HCS ini dari PT HCS Hidup Cara Sejahtera ini, kita bisa hasil melimpah dengan modal irit Pak. Nah, di sini kita bisa saling bantu karena apa? Karena cara di sini adalah cara sistem duplikasi. Iya, ada percontohannya atau ada istilahnya trainingnya kalau bahasa Jakarta ya Pak. Ada cara-caranya. Nanti kalau misalkan cara secara detailnya bagaimana, kita bisa ada di bukunya, baca-baca dulu atau secara langsung kontak dengan Pak Haji Ronald ini. Dia adalah pengawas atau langsung pembuat pupuk kandang ini dari manajemen HCS. Cuma di sini susah air. Oh begitu ya Pak. Nyiramnya. Oh iya. Ini kan ladang ini aja. Biasa. Ditanam jahe nanti Pak. Nah, di sini rencananya katanya mau ditanam jahe. Ini sungguh luar biasa, luas sekali ini, ada nih berapa? Ini yang besar ya bukan? Jahe yang besar itu bukan? Jahe merah. Oh iya, jahe merah. Apa aja bisa ditanam Pak? Mau jahe biasa, mau jahe merah, mau jahe apa? Nah, mayoritas di HCS ini biasanya karena apa? Karena menanam jahe merah itu ada lubangnya untuk menjualnya, gitu kan? Karena lain dengan harga-harga yang jahe biasa. Nah, itu harganya lumayan Pak, mahal. Bisa menguntungkan ini dalam jangka waktu setahun ini yang sudah nyata ya, yang sudah menjalani program ini dengan produknya SOT, SOC dan Pipok yang sudah berjalan. Penghasilan dari bertani ini, bercocok tanam ini, perbudidayaan ini, penghasilan setahun bisa kebeli Fortuner Pak. Fortuner ini harganya berapa kan? 400 juta kurang lebih. Iya. Berarti kalau misalkan membudidaya seperti ini, kita misalkan banyak atau luas lebih daripada segitu penghasilannya. Dari istilah judulnya 1 ekor domba bisa menghasilkan setahun menjadi kita kebelilah kendaraan-kendaraan yang bagus, itu
yang sudah terjadi seperti itu. Setahun bisa kebeli mobil istilahnya. Karena mobil itu ukuran 400 juta, artinya setahun bisa pendapatan 400 juta dari 1 ekor domba. Kalau dikali, kalau misalkan punya beberapa ekor, intinya bukan orientasi ke jual beli domba, tapi di sini kita perlu pupuk kandangnya. Nah, dari situlah pupuk kandang diolah menjadi bokasi seperti ini, bisa menghasilkan ya segitu yang tadi saya bilang gitu. Seperti itu, Pak. Sungguh luar biasa ini program ini. Beda dengan program-program yang sebelumnya kita jalankan. Ada program lain gitu kan, obat-obatnya lain ada juga, tapi jauh berbeda dengan produk-produk dari HCS ini. Itu siram air kelapa itu, Pak, ya. Air kelapa, pakai air segala macam, Pak. Nah, yang hasil daripada pembudidayaan kambing atau domba, air kencingnya pun atau disebut urin itu nggak dibuang. Itu bermanfaat lagi, Pak. Itu bermanfaat dan juga bisa dibikin pupuk juga itu. Jadi nggak ada yang kebuang. Ya, air kencingnya biasa kan domba air kencingnya hanya dibuang aja ya. Terus makanannya kan jijik bau ya. Nah, ini mah nggak bau, Pak. Makanan domba nggak bau, air kencingnya pun nggak bau, nggak jijik. Nggak jijik, ini karena sudah difermentasi pakannya. Juga pakannya nggak sulit, nggak butuh ngangon. Apa aja dimakan, daun kering dimakan. Di pasar Iwa. Iya. Domba atasnya heli. Oh, di Iwa. Oh. Belum lihat. Oh, iya. Nah, bisa Bapak lihat, buktikan. Nah, setelah dicampur aduk semua yang rata, lalu dimasukkan ke kantong plastik seperti ini atau ke polybag. Ini untuk dipeyem lagi 3 hari. Dipeyem selama 3 hari. Nah, seperti ini, saudara-saudara, mitra-mitra HCS yang berada di mana saja yang budiman. Ini cara fermentasi pembuatan bokasi yang diselenggarakan oleh HCS yang dibawakan oleh Bapak Haji Ronald di Cimahi dan Bapak Ustadz Iwa. Seperti ini pembuatan bokasi, dan akhirnya dari kameramen saya pribadi kerjasama dengan Bapak Ustadz, Bapak Roma, Bapak Haji Rona, yang setelah kerjasama pembuatan bokasi ini, dan kita kembali ke studio untuk melanjutkan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.